Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Think Tank kelas 6C yang beranggotakan saya Dinda Sudita Maulina, Anggita Wahyudini Putri, Angela Maharani, dan Ririn Julianti dari kelas 6C angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai statistik deskriptif populasi urban di 100 negara. Jadi kami mengumpulkan data populasi urban dari 100 negara atau populasi warga yang tinggal di daerah urban dari 100 negara yang kami ambil atau kami kumpulkan dari situs web data reportal. Yang kami cari satu persatu dan kami kumpulkan, lalu kami membaginya menjadi per 5 benua, yaitu benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Oseania. Jadi satu benuanya ada 20 negara yang kami kumpulkan. Tujuan kami mengumpulkan data populasi yang tinggal di daerah urban ini adalah untuk memahami seberapa besar proporsi masyarakat yang menetap di wilayah urban atau wilayah perkotaan dari suatu negara atau dari suatu negara tersebut. Yang informasi ini kami anggap penting karena dapat memberikan gambaran berupa tingkat urbanisasi, perkembangan infrastruktur, dan penyebaran layanan publik pada suatu negara. Untuk video penjelasan ini, yang pertama adalah cara mengumpulkan datanya, lalu pengolahan data pada Excel, dan juga tampilan visualisasi diagram pada Excel, tampilan visualisasi diagram pada Python, tampilan visualisasi diagram pada SPSS, dan tampilan visualisasi diagram pada Tableau. Juga terdapat pembagian tugas dan kesan-pesan kami selama mengerjakan tugas ini. Untuk cara mengumpulkan data, yang pertama kami mengakses situs datareportal.com, lalu bagian repost dan buka bagian kategori digital. Sebagai contoh di sini kami membuka Digital 2025 Indonesia sebagai acuan kami. Berikutnya yang kedua, yaitu di bagian bawah halaman pada Digital 2025 Indonesia tersedia full report dalam bentuk slide yang memuat informasi digital untuk negara yang terpilih. Lalu pada slide keempat terdapat daftar negara yang ketika diklik akan menampilkan data digital negara tersebut. Lalu berikutnya, setelah berpindah ke halaman laporan negara, pada slide ke-12 akan tertampil laporan negara pada negara yang dipilih, lalu slide ke-13 merupakan data yang berisi diantaranya data populasi pada negara tersebut. Lalu berikutnya, angka presentase populasi tersebut dikumpulkan dan disusun pada Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Maharani, NPM 2235104660. Di sini saya akan menjelaskan hasil olahan data yang dimana saya akan mendapat bagian tentang mencari min, median, dan modus. Di sini sudah terdapat data populasi penduduk di 100 negara yang tinggal di daerah urban. Yang pertama itu kita mencari min dengan rumus yaitu X bar sama dengan jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah data, yang dimana X bar itu sama dengan rata-rata, N sama dengan jumlah data, XI sama dengan nilai ke I. Untuk menghitung min atau rata-rata itu, di mana N sama dengan 100 karena jumlah negara itu 100, kemudian XI adalah persentase penduduk urban tiap negara. Di sini jumlah seluruh data yang kita dapatkan yaitu sama 6480,2 dibagi dengan 100, maka hasil rata-rata yang kita dapatkan adalah 64,802. Jadi artinya itu rata-rata presentasi populasi penduduk yang tinggal di daerah urban dari 100 negara itu adalah 64,8%. Selanjutnya, mencari median. Rumus median adalah jika jumlah data N-nya genap, maka rumusnya K sama dengan N per 2. Artinya median sama dengan X dalam kurung K ditambah X dalam kurung K tambah 1 per 2. Dan jika jumlah data N ganjil, maka K sama dengan N tambah 1 per 2. Sama dengan median sama dengan X dalam kurung K.
Untuk menghitung median pada data yang sudah kita dapatkan ini, yang pertama adalah jumlah data atau N sama dengan 100. Jumlah data yang kita dapatkan yaitu genap. Maka rumus yang kita gunakan adalah K sama dengan 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi nilai median diambil dari median sama dengan X dalam kurung 50 hasil dari K tadi, kemudian ditambah X sama dengan 51 dibagi 2 sama dengan 70,1. Artinya 50% dari negara dalam data yang kita dapatkan ini memiliki presentasi populasi urban kurang dari 70,1% dan sisanya lebih dari 70,1%. Yang ketiga yaitu mencari nilai modus atau nilai yang paling sering muncul. Untuk mencari modus, kita memeriksa seluruh data dan lihat mana yang paling sering muncul. Dari semua nilai yang ada, di sini kita temukan bahwa 79,4 yang paling sering muncul, sehingga nilai tersebutlah yang menjadi modus, yang menunjukkan bahwa presentasi 79,4% adalah yang paling umum atau yang paling banyak dialami oleh negara-negara dalam data saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Julianti dengan NPM 22351008 dari kelas 6C. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu tentang hasil olahan data yang berfokus pada ukuran penyebaran, yaitu tentang seberapa jauh data itu menyebar. Untuk yang pertama yaitu di standar deviasi, yaitu di angka 23,48. Standar deviasi mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam dataset menyimpang dari nilai rata-rata atau mean. Dalam konteks ini, nilai 23,48 menunjukkan bahwa rata-rata negara memiliki deviasi sekitar 23,48% dari rata-rata populasi urban, yaitu 64,802%. Kemudian ini adalah penyimpangan yang cukup besar, mengidentifikasikan bahwa banyak negara memiliki tingkat urbanisasi yang jauh dari rata-rata. Kemudian untuk variasi atau variance yaitu di angka 551,311. Variance adalah kuadrat dari standar deviasi. Variance memberikan ukuran penyebaran kuadrat rata-rata dari setiap titik data terhadap mean. Nilainya memang besar karena satuannya adalah kuadrat dari satuan aslinya, dalam hal ini persen kuadrat. Sehingga kurang intuitif, tetapi tetap penting dalam analisis statistik lanjutan seperti regresif. Kemudian untuk rank atau jangkauan di sini di angka 100. Rank menunjukkan selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Dari gambar, nilai minimum yaitu 0%, nilai maksimum 100%, jadi rank yaitu di angka 100%. Artinya, ada jurang besar antara negara dengan urbanisasi tertinggi dan terendah. Ini adalah penyebaran maksimum dari data. Kemudian untuk interquartile rank atau IQR di angka 33,9. IQR adalah rentang antara kuartil 1 atau Q1 sama dengan 49 dan kuartil 3 yaitu Q3 di angka 82,9. IQR sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 82,9 dikurang 49 sama dengan 33,9%. Ini menggambarkan rentang 50% data di tengah, bagian tengah distribusi. Nilai ini lebih kecil dibandingkan rank, yang artinya sebagian besar negara memiliki urbanisasi yang cukup terkonsentrasi di tengah, meskipun terdapat ekstrim atau outlier di kedua ujung. Jadi, dari ukuran penyebaran ini, data populasi urban dari 100 negara memiliki penyebaran yang besar,
terbukti dari rank 100% menyiratkan adanya negara dengan urbanisasi sangat rendah, 0% dan sangat tinggi yaitu di angka 100%. Kemudian untuk standar deviasi yaitu di angka 23,48% menunjukkan tingkat variasi yang signifikan dari rata-rata. Kemudian di IQR yaitu di angka 33,9% atau 50% negara memiliki populasi urban dalam kisaran 49% hingga 82,9%. Jadi data agak terkonsentrasi di tengah. Namun, perbedaan besar antara IQR dan rank menyiratkan adanya negara-negara ekstrim atau outlier yang membuat penyebaran data keseluruhan jadi sangat lebar. Baiklah, saya akan menjelaskan pengolahan data bagian ukuran posisi dan kuartil data yang digunakan untuk menjelaskan posisi data dalam distribusi. Yang pertama adalah nilai minimum atau nilai terkecil dalam data kami ini yang didapat melalui rumus Excel berupa sama dengan quartile.in dari D5 sampai M23 dan quart 0. Maka didapat nilai minimumnya adalah 0. Lalu untuk kuartil 1 ini merupakan nilai yang membagi 25% data terbawah dengan 75% sisa data. Dengan rumusnya adalah K1 sama dengan L1 tambah 1/4N atau 1/4N kurang F1 per F1 kali C. Maka didapatkan hasilnya berupa 49. Lalu berikutnya terdapat kuartil 2 atau median, merupakan nilai tengah pada data yang membagi data menjadi dua bagian. Dengan rumus median sama dengan XK tambah XK tambah 1 per 2 atau XK. Maka didapatkan hasilnya berupa nilai tengah 70,1. Lalu berikutnya untuk kuartil 3 ini merupakan nilai membagi 75% data terbawah dengan 20% data sisa atau sisa data. Dengan rumusnya adalah K3 sama dengan L3 tambah 3/4N kurang F3 per F3 kali C. Maka didapatkan hasilnya berupa 82,9. Lalu berikutnya terdapat nilai maksimum. Nilai maksimum ini adalah nilai terbesar dalam data dengan hasilnya adalah 100 yang didapatkan dari rumus Excel berupa sama dengan quartile.in dari D5 sampai M23 dengan kuartnya adalah 4 atau untuk nilai maksimum berupa 100. Di sini saya Anggita Wahyudini Putri akan menjelaskan tentang distribusi data, bentuk dan pola. Yang dimana yang saya akan jelaskan adalah tentang kemencengan atau skewness. Untuk skewness di sini adalah pengertiannya yaitu kemencengan yang menunjukkan seberapa jauh distribusi data yang menyimpang dari simetris atau dari normal, yang artinya apakah data lebih banyak berkumpul di sisi kiri atau di sisi kanan, yaitu dengan kanan rata-rata. Yang dimana di sini untuk skewness di sini terdapat 3. Di sini ada red skewness atau positive skewness yang dimana dengan ciri-ciri adanya mean lebih besar dari median. Di sini maknanya adalah banyak data berada di nilai rendah, tetapi ada beberapa nilai yang sangat tinggi atau outlier yang menarik mean ke kanan. Selanjutnya ada simetri atau skewness sama dengan 0. Di sini maknanya adalah mean sama dengan median, yang berarti datanya tersebar seimbang di kedua sisi rata-rata. Selanjutnya ada least skewness, negative skewness. Untuk least skewness di sini merupakan mean yang lebih kecil dari median, yang mempunyai makna yaitu banyak data berada di nilai tinggi tetapi ada beberapa nilai yang sangat rendah yang menarik mean ke kiri. Di sini terdapat dua rumus dari skewness. Yang pertama, semakin menceng, semakin jauh jarak antara mean dengan modus, yang dimana K sama dengan M sama dengan mean dikurang modus dibagi deviasi standar. Sedangkan untuk yang tidak terlalu menceng adalah K sama dengan KM sama dengan 3 mean dikurang modus dibagi deviasi standar. Selanjutnya adalah kurtosis atau keruncingan, yang dimana kurtosis atau keruncingan ini merupakan distribusi data atau derajat ukuran tinggi rendah puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal dari data. Keruncingan distribusi data ini juga disebut dengan kurtosis, yang dimana kurtosis ini terdapat ciri-ciri yaitu ada lebih besar dari 0 yang dinama
leptokurtik yang berarti puncaknya tajam, datanya terpusat. Sedangkan sama dengan 0 di sini adalah mesokurtik dengan ciri-ciri yaitu normal. Sedangkan untuk lebih kecil dari 0 adalah pleikurtik, yaitu puncak datar, data menyebar. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk rumus di bagian Excel. Untuk skewness di sini, untuk rumusnya adalah akan menjelaskan langsung bagaimana cara mengelola datanya di bagian Excel. Yang dimana untuk rumus skew di sini kita tulis yaitu sama dengan SKEW dengan huruf besar semua, baru buka kurung, kita blok dari data pertama hingga data ke 100, baru ditutup kurung, maka enter. Maka yang telah kami olah di sini kami dapat adalah 0,6883, yang dimana di sini nilai skewnessnya itu negatif, jadi distribusinya agak menceng ke kiri atau low skewed, yang dalam konteks ini artinya adalah banyak nilai tinggi di bagian kanan grafik, namun juga sedikit nilai rendah yang menarik rata-rata ke arah kiri. Jadi semakin jauh nilai skewness dari 0, maka semakin miring distribusinya karena nilainya sekitar min 0,68, yang mana di sini kemiringannya tidak terlalu ekstrim, jadi masih bisa dikatakan agak simetris tetapi sedikit menceng ke kiri. Jadi di sini skewness di sini itu yang telah kami dapat dari skewness ini adalah lebih banyak negara dengan presentasi populasi urban yang tinggi. Jadi dengan beberapa negara yang memiliki nilai yang jauh lebih rendah dari kebanyakan. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kurtosis. Untuk kurtosis di sini itu adalah sama dengan QURT, buka kurung, data pertama hingga data ke 100 di blok, tutup kurung, enter. Maka nilai yang kami dapat adalah min 0,4149, yang dimana di sini terdapat nilai negatif. Jadi distribusinya lebih datar dibandingkan distribusi normal. Jadi dalam hal ini itu puncaknya distribusinya tidak terlalu tajam, artinya datanya tersebar lebih merata dan sedikit nilai ekstrim atau outlier, yang dimana karena distribusinya tidak memiliki ekor yang terlalu berat. Dimana juga di sini untuk kurtosis di sini berarti yang kami dapat adalah presentasi populasi dari urban di negara-negara yang tersebar cukup merata sehingga tidak banyak nilai dari ekstrimnya. Saya akan menjelaskan visualisasi diagram pada aplikasi Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel ini kami membuat diagram berupa histogram bar, kolom bar per benua, field map, dan juga diagram kotak dan titik. Yang pertama adalah histogram bar. Pada histogram bar ini terdapat sumbu X merupakan populasi urban dan sumbu Y-nya adalah total dari negara. Contohnya di sini pada 0 sampai 18, ketika kursor diarahkan kepada 0 sampai 18, maka akan muncul value-nya 4. Artinya, pada populasi urban 0 sampai 18 terdapat 4 negara, lalu populasi urban 18 sampai 36 terdapat 10 negara, populasi urban 36 sampai 54 terdapat 15 negara, dan populasi urban 54 sampai 72 terdapat 23 negara. Lalu yang paling tinggi atau paling banyak adalah populasi urban 72 sampai 90, terdapat 39 negara. Berikutnya terdapat populasi urban 90 sampai 108, terdapat 9 negara. Di sini terdapat 5 kolom bar yang dibagi per benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, dan juga benua Oseania. Yang pertama adalah kolom bar untuk benua Asia. Di sini terdapat variasi warna barnya yang menandakan negaranya berbeda. Contohnya di sini adalah biru untuk Indonesia, hijau untuk Vietnam, oranye untuk Malaysia, dan lainnya. Dapat dilihat pada kolom bar untuk benua Asia ini bervariasi tingginya, tinggi pendeknya, tidak terlalu sama, tidak terlalu sejajar. Contohnya di sini yang paling banyak adalah 100 populasi urban untuk warna abu-abu yang ketika kursornya diarahkan merupakan Singapura. Dan yang paling sedikit populasi urbannya dapat dilihat di sini adalah yang berwarna coklat, yaitu Sri Lanka. Berikutnya untuk kolom bar pada benua Afrika. Sama dengan benua Asia sebelumnya, pada benua Afrika ini barnya juga tidak sejajar atau tidak terlalu sama tinggi pendeknya, atau bisa disebut bervariasi. Di sini dapat dilihat yang paling tinggi barnya
adalah yang berwarna hijau tua. Ketika diarahkan maka merupakan Algeria dengan value-nya adalah 76. Artinya, pada negara Algeria di benua Afrika, terdapat populasi urbannya berupa 76. Dan yang paling rendah pada kolombar Afrika ini dapat dilihat adalah Rwanda, negara Rwanda dengan value-nya 18,2, populasi urbannya 18,2. Berikutnya adalah kolombar pada benua Amerika. Pada benua Amerika ini dapat dilihat barnya tidak terlalu bervariasi. Dan yang paling tingginya di sini dapat dilihat adalah Uruguay dengan value-nya adalah 95,9. Lalu berikutnya yang kedua adalah Argentina dengan value-nya 92,6. Dan yang populasi urban yang paling sedikit adalah negara Guatemala. Berikutnya terdapat kolombar benua Eropa. Pada benua Eropa ini hampir mirip dengan benua Amerika, tidak terlalu memiliki variasi pada tinggi pendeknya bar. Dan yang paling tinggi di sini adalah negara Belgium dengan value-nya 98,2 populasi urban. Dan yang paling rendah pada benua Eropa adalah negara Poland dengan 60,4 value untuk populasi urbannya. Berikutnya yang terakhir adalah benua Oseania. Pada benua Oseania ini terdapat variasi yang lumayan mencolok, yaitu ada yang paling tingginya 100 di negara Nauru dan yang paling rendahnya di sini adalah Papua Nugini dengan value-nya 14. Berikutnya terdapat field map. Pada field map ini dibuat berdasarkan kolom negara, benua, dan populasi tinggal di daerah urban. Jadi yang tertampil di sini adalah peta dunia. Dengan di sini dari skalanya 0 sampai 100 dengan gradien biru, semakin muda warnanya artinya semakin rendah populasinya dan semakin tua artinya semakin tinggi, yaitu 100. Di sini ketika kursor diarahkan kepada negara-negara yang berwarna biru, maka akan tertampil value dan nama negaranya. Contohnya di sini adalah Cina dengan value-nya 66. Lalu ketika di zoom diarahkan ke sini, value-nya adalah 59,5 dengan negara Indonesia. Berikutnya di sini adalah untuk diagram kotak dan titik. Di sini dapat dilihat diagram kotak dan titiknya dengan nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 100. Dan dapat dilihat bahwa value dari kuartil 3-nya atau kuartil atasnya adalah 82,95 dengan kuartil bawahnya berupa 47,675 serta mediannya adalah 64,154. Diagram kotak dan titik pada data populasi urban 100 negara ini menceng ke kiri dengan nilai skewness-nya adalah minus 0,68833. Dari diagram kotak dan titik ini menceng ke kiri menunjukkan bahwa data dari populasi urban 100 negara ini lebih banyak yang nilainya tinggi atau lebih banyak populasi urbannya itu tinggi. Sehingga terdapat beberapa nilai yang kecil yang menyebabkan kemencengan ke kiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan data populasi menggunakan Python. Yang pertama, saya akan upload file Excel ke dalam Google Colabs. Jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu install dan import library seperti tampilan yang ada di sini. Kemudian selanjutnya yaitu tampilan ini merupakan kode Python untuk membaca file Excel data populasi 100 negara.xlsx ke dalam tabel data frame bernama df. Kemudian kode membersihkan nama-nama kolom dari spasi di awal dan akhir. Terakhir, kode menampilkan 5 baris pertama dari tabel df yang berisi informasi nomor, benua, negara, dan presentasi populasi urban. Kemudian, untuk tampilan ini, kode ini membaca data populasi dari Excel, membersihkan nama kolom dari spasi, dan mengubah kolom presentasi populasi urban menjadi format angka desimal atau float dengan titik sebagai pemisah. Outputnya menampilkan 5 baris pertama data yang sudah dibersihkan. Kemudian untuk tampilan selanjutnya, yaitu kode ini membuat histogram yang menunjukkan distribusi presentasi penduduk kota di 100 negara. Sumbu X adalah presentasi populasi urban, sumbu Y adalah jumlah negara, batang menunjukkan beberapa banyak negara dalam rentang presentasi tertentu, dan garis biru memperkirakan bentuk distribusinya. Grafik ini berjudul histogram populasi urban dan memiliki grid untuk memudahkan pembacaan. Kemudian, yang selanjutnya, ini adalah tampilannya
Kode ini membuat grafik batang yang menampilkan presentasi penduduk kota di setiap negara. Dikelompokkan berdasarkan benua dalam subplot terpisah. Warna batang mewakili negara dan tinggi batang menunjukkan presentasi populasi urban. Judulnya kolom bar populasi urban per negara, dipisah per benua. Grafik ini memungkinkan perbandingan tingkat urbanisasi antar negara dalam setiap benua dan antar benua. Kemudian, untuk tampilan selanjutnya, yaitu kode ini membuat peta dunia interaktif. Setiap negara diwarnai berdasarkan presentasi penduduk kotanya. Dengan warna yang lebih intens menunjukkan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi sesuai legends warna plasma. Kemudian saat kursor diarahkan ke negara, nama negaranya muncul. Judul peta adalah peta populasi urban per negara. Kemudian untuk tampilan yang terakhir, ini merupakan kode untuk membuat box plot untuk menunjukkan distribusi presentasi penduduk kota di semua negara. Kotak menunjukkan rentang 50%, data tengah atau IQR, kemudian garis tengah adalah median, dan garis vertikal whiskers ini menunjukkan sebaran data. Titik-titik di luar whiskers adalah potensi outlier. Grafik ini berjudul box plot populasi urban dengan label sumbu Y, presentasi atau persen, dan menggunakan grid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengolah data pada aplikasi SPSS. Yang pertama, membuat tabel deskriptif statistik, yang dimana terdapat variabelnya yaitu populasi tinggal di daerah urban dalam kurung dalam persen, dan jumlah datanya yaitu 99 negara. Kemudian, rata-rata populasi tinggal di daerah urban di seluruh negara adalah sekitar 64,8%. Kemudian, nilai minimum 0% menunjukkan ada negara yang benar-benar tidak memiliki populasi urban, dan kemungkinan datanya outlier. Kemudian, nilai maksimum 100% artinya adalah negara yang seluruh populasinya tinggal di daerah urban. Standar deviasi yang tinggi dalam kurung 23,48 ini menunjukkan penyebaran data yang lebar, dan ada negara yang sangat urban dan ada yang sangat tidak urban. Kemudian di sini ada grafik yaitu simple bar per negara. Di sini menampilkan rata-rata populasi urban untuk masing-masing negara, dan nama-nama negara disusun secara vertikal karena jumlahnya banyak. Kemudian di sini terlihat variabilitas antar negara sangat tinggi, dengan beberapa negara mendekati 100% dan beberapa di bawah 20%. Kemudian yang selanjutnya menganalisis yang frekuensi, di mana tabel frekuensi ini yang pertama itu benua. Di sini kami melakukannya untuk menunjukkan distribusi frekuensi negara berdasarkan benua, yang dimana ada total 100 negara dan semuanya valid atau tidak ada data yang hilang. Kemudian masing-masing benua memiliki 20 negara, dan presentasi setiap benua adalah 20%, sehingga data ini seimbang secara jumlah antar benua. Kemudian pada grafiknya di sini menggunakan simple bar of benua by negara, yang artinya sumbu X ini artinya negara, yang menampilkan negara satu persatu, label vertikal karena jumlahnya banyak. Kemudian ada sumbu Y vertikal, ini diisi dengan benua, yang dimana setiap batang mewakili benua tempat negara tersebut berasal. Jadi intinya grafik ini memperlihatkan negara mana saja yang termasuk dalam masing-masing benua, karena setiap benua mempunyai jumlah negara yang sama, dan tiap benua muncul dengan frekuensi yang beragam dan yang seragam. Selanjutnya di sini ada
diagram population descriptive yang dimana di sini menunjukkan nilai rata-rata dari presentasi populasi yang tinggal di daerah urban atau kota yang dikelompokkan berdasarkan benua. Di sini ada sumbu X-nya yaitu benua dan sumbu Y-nya populasi tinggal di rata-rata populasi tinggal di daerah urban. Yang menunjukkan rata-rata dari populasi yang tinggal di daerah perkotaan pada masing-masing benua. Kemudian selanjutnya ada percentiles yang dimana tabel percentiles ini menunjukkan yang pertama ada P25 atau persentil ke-25 itu 48.800 atau 25% negara memiliki populasi urban di bawah 48,8%. Kemudian P50 atau persentil ke-50 atau yang disebut juga dengan median artinya 70 sama dengan 70.100 yang artinya 50% negara memiliki populasi urban di bawah 70,1%. Yang ketiga, P75 artinya persentil ke-75 sama dengan 83.000 dengan maksud 75% negara memiliki populasi urban di bawah 83%. Kemudian di sini berarti sebagian besar negara memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi karena mediannya berada di 70,1%. Tapi ada juga negara dengan tingkat urbanisasi yang rendah atau di bawah 50%. Kemudian ada grafik batang di sini untuk menampilkan rata-rata presentasi populasi tinggal di daerah urban berdasarkan benua, yang dimana rata-rata per benua yaitu Afrika sekitar 48%, Amerika sekitar 78%, Asia sekitar 66%, Eropa sekitar 78%, dan Oseania sekitar 55%. Kemudian di sini saya juga membuat box plot menggunakan data populasi yang ada, yang dimana di sini menggambarkan distribusi data dalam bentuk 5 nilai statistik utama. Yang pertama ada minimum, kuartil pertama atau Q1, median, kuartil ketiga atau Q3, dan maksimum. Berdasarkan visualisasi yang ada ini, nilai persen urban tersebar dalam rentang yang cukup luas, yaitu dari 0 hingga 1000. Kemudian mediannya berada di sekitar nilai 650 dan menunjukkan bahwa separuh data memiliki nilai di bawah angka tersebut. Kemudian rentang interkuartilnya juga cukup besar yang mencerminkan adanya variasi yang tinggi di dalam data. Tidak dapat outlier yang teridentifikasi di dalam diagram tersebut. Kemudian ada box plot sederhana dari variabel persen urban berdasarkan benua, yang dimana akan menampilkan persen urban berdasarkan kategori wilayah benua seperti Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Oseania, yang memiliki tujuan untuk membandingkan distribusi tingkat urbanisasi antar benua. Kemudian hasil analisisnya yang menunjukkan bahwa Afrika memiliki sebaran nilai persen urban yang lebih rendah dibanding benua lain, yang median berada di bawah 500 dengan sebaran data yang cukup lebar. Kemudian Amerika menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi dan relatif stabil. Asia menunjukkan sebaran yang sangat luas dengan median sekitar 600. Eropa memiliki nilai median tinggi yang mendekati 800. Oseania menunjukkan variasi yang cukup besar dengan median sekitar 600. Dan secara umum visualisasi ini memperlihatkan adanya perbedaan yang signifikan dalam tingkat urbanisasi antar benua. Kemudian di sini juga ada box plot sederhana berdasarkan negara, yang dimana gambar tersebut menunjukkan tingkat gambaran distribusi tingkat urbanisasi masing-masing negara dalam dataset yang digunakan. Kemudian pada gambar ini disimpulkan bahwa distribusi persen urban antar negara sangat bervariasi, mulai dari nilai rendah mendekati 0 hingga nilai tinggi mendekati 1000. Jadi tidak nampak garis kotak atau whiskers secara jelas
karena dapat ditampilkan sebagai titik individual yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar setiap negara hanya memiliki satu nilai observasi, bukan data time series atau berulang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tree map yang berdasarkan benua dan negara, yang dimana hasil yang didapat adalah menunjukkan negara mana yang paling dominan secara urban di setiap benua dan cepat membandingkan antara negara dalam satu benua. Di sini terdapat grafiknya. Ya, di sini terdapat biru kuat dan biru muda, yang dimana jika biru kuat maka negaranya telah berkembang secara urbanisasi dengan baik, namun jika negaranya tidak terlalu biru atau biru muda, maka di sini dia tidak terlalu urbanisasi atau masih rural, yang dimana indikasinya itu dari 50 sampai 100 berarti itu sudah sangat urbanisasi. Nah, dari 1 sampai di bawah 50 maka di sini masih tergolong dari rural. Di sini terdapat beberapa benua, yang dimana ada benua Afrika, Amerika, Asia, Eropa, dan Oceania. Yang dimana yang bisa kita lihat untuk benua Eropa di sini dapat kita lihat untuk benua Eropa di sini untuk tingkat urbanisasinya sudah sangat merata. Yang dimana di sini untuk grafiknya sudah menjadi biru kuat semua. Namun sedangkan untuk benua Oceania ini masih terdapat ketimpangan, yang dimana terdapat beberapa negara yang masih di bawah dari 50% tadi, yang salah satunya ada Mikronesia, ada Niue, ada Papua Nugini, dan ada Samoa, yang dimana nilai paling rendah di negara ASEAN benua ini adalah negara dari Papua Nugini dengan nilai atau presentasi darinya adalah 14,0. Sedangkan untuk negara yang paling tertinggi adalah negara dari yang bisa kami dapat adalah untuk negara dari benua yang paling tinggi adalah dari benua Oceania, yaitu yang bernama Nauru dengan nilai 100%. Namun dari negara yang paling tidak urbanisasi atau masih rural terdapat dari benua Oceania juga, yaitu dari Papua Nugini dengan nilai hanya 14%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tree map atau peta yang dimana dari peta ini informasi yang kami dapatkan adalah lihat negara mana yang paling urban atau biru kuat, yang kami tandai dengan biru kuat ya, dan yang masih rural atau biru sedang secara tepat, sehingga kami di sini membantu memahami pola regional, yang dimana misalnya Eropa dan Amerika cenderung urban, namun di bagian Afrika dan Asia masih secenderung rural. Dari yang kami dapat di sini adalah negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Argentina ini tingkat urbanisasinya tinggi, mendekati 100%. Namun negara-negara Afrika dan Asia memiliki warna lebih terang atau biru muda, yang dimana di sini merupakan urbanisasi yang lebih rendah atau relatif, dimana ini merupakan urbanisasi yang relatif sedang atau relatif rendah. Untuk label benua di sini itu berfungsi untuk membantu melihat pola urbanisasi per benua secara geografis secara langsung. Selanjutnya adalah untuk grafik histogram, yang dimana untuk grafik histogram ini berfungsi untuk analisis distribusi. Dari data ini, manfaat dari data ini yang kami peroleh adalah melihat apakah negara cenderung memiliki urbanisasi rendah, sedang, atau tingkat distribusinya. Selanjutnya adalah menemukan klaster, yang dimana di sini bisa kita lihat kelompok besar di rentang tertentu. Contohnya adalah melihat mayoritas negara dari 40-60%. Untuk berwarna biru tua itu adalah benua Afrika, yang berwarna oranye itu Amerika, berwarna merah sedang itu adalah Asia, berwarna biru sedang itu adalah Eropa, dan berwarna
hijau itu adalah osean, yang dimana di sini terdapat urbanisasi dari Afrika adalah sebesar 60% dari 6 negara. Sedangkan untuk Amerika ini negaranya itu adalah 7 dan untuk Asia adalah 5. Jadi di sini kita bisa lihat dari grafik ini bisa kita lihat dari benua mana saja yang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Dari data yang tadi kita telah peroleh itu, kita bisa lihat negara atau BIN dari 60-80% memiliki jumlah negara terbanyak secara keseluruhan. Jadi benuanya terdistribusi luas dari Asia dan Afrika, tersebar cukup merata di banyak BIN. Sedangkan untuk negara ASEAN ini lebih banyak berada di bawah BIN 60-100%. Jadi urbanisasinya tinggi, dan juga beberapa negara di Afrika dan Asia ada di BIN 60-40%. Dan bisa kita dapat juga di sini, kita lihat dari grafik yang kita buat adalah sedikit negara yang mempunyai urbanisasi yang di bawah 20%. Memiliki BIN 20% di sini adalah negara ASEAN dengan negaranya adalah 4 dengan urbanisasi BIN-nya adalah 20. Selanjutnya adalah dual axis chart ini, yang dimana ini tuh berfungsi untuk melihat negara mana yang urbanisasinya di atas atau di bawah rata-rata dari benuanya, dan untuk cocok untuk menganalisis outlier dan ketimpangan antara negara dalam satu kawasan. Bisa kita lihat ini merupakan dari grafik benua ASEAN, yang dimana untuk grafik dari benua ASEAN ini untuk rata-ratanya masih ada beberapa kota yang belum dalam rata-rata dari negara ASEAN. Namun ada beberapa negara yang telah melebihinya. Salah satu contohnya adalah Nauru dengan nilai 100%. Sedangkan yang paling rendah yang bisa kita lihat di sini adalah dari Papua Nugini dengan nilai 14,0%. Yang dimana untuk grafik warna kuning ini merupakan negara dari benua yang kami pilih. Jadi kami masukkan rata-rata urban dari benuanya, yang dimana di sini terdapat info dari berapa data dari urbanisasi dari setiap negaranya. Di sini juga terdapat rata-rata dari benua yang telah kami hitung. Ada benua Eropa, Afrika, Amerika, Asia, dan Oseania. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.